ke-125, suami idaman. Mau bahas apa lagi? Tanya Hamad dengan sabar. Ia duduk bersila di depan temannya itu yang main masuk sambil cemberut dan menyandarkan kepalanya di dinding. Aku baru dengar. Ini masalah beda dari renov besok. Ucap Hanan pelan. Apa terus? Pak Kiai Halil. Dia masuk rumah sakit. Tapi sudah pulang. Kemarin atau kemarin lusa. Sakit jantung. Gilanya adalah 2 anaknya keluar negeri. Ini apa kita nggak dosa, Mat? Ngirim mereka keluar. Hah? Yang bener kamu, Nan? Tanya Hamad ikutan kaget. Masalahnya dia juga tahu kalau Kiai Halil hanya punya 2 anak. Istrinya juga sudah mangkat. Kini ia dengar kalau Kiai Halil sakit jantung. Lalu siapa yang akan merawat dia? Yang bener kamu, Nan. Terus gimana ini? Ya, kamunya gini juga. Aku kesini mau cari ketenangan dan dukungan. Lah kalut pisan. Udah rambut basah. Masih aja otak mentok. Ayo ikutan mikir. Gimana ini? Omel Hanan sambil melirik ke arah rambut Hamad kesal. Seperti dia tak ikhlas dengan keadaan sang sahabat. Telepon Ustaz Rohim apa ya? Mumpung mereka belum berangkat palingan. Kan mereka ke rumah orang tuanya dulu. Kan? Tanya Hamad kepada dirinya sendiri. Gus Hanan menaikkan bahunya. Gak tahu menahu. Sementara 2 pria itu sedang diskusi serius. Baby di dalam hanya mendengarkan dalam diam. Ia sengaja di sisi dalam kamar, biar gak kelihatan. Ya sebenarnya di kasur juga gak kelihatan sih. Kan ini lagi waspada aja. Lebaynya lagi kumat. Ia mengeringkan rambutnya dengan handuk. Baru nanti kalau sudah kering aman dijilbabin. Kalau masih basah. Bisa bau dan pusing yang ada. Derita para perempuan berhijab. Semoga pusing gara-gara make jilbab pas rambut basah. Jadi peluru dosa ya guys ya. Rohim gak jawab. Dia sibuk teleponnya. Gak tahu. Dimatiin apa dia lagi nelpon orang lain. Kok dari yang aku dengar? 2 orang itu langsung. Gak ke rumah ayahnya dulu. Malik sama Melati maksudnya. Ah, masa sih? Kalau mau pergi jauh, mesti izin orang tua. Mereka punya ilmu masa gak paham. Gumam Hamad tapi dia cemas sendiri. Aku ada kontakku di pondok itu. Salah satu anak buah Pak Kiai Halil, dia dulu. Pernah mondok di sini sebentar. Sepantaran kita, lalu lulus dan mondok di sana. Dia jeti hadimnya Kiai Halil. Dia yang bilang kalau Pak Kiai sakit. Jantung. Dia pingsan waktu nikahin ponakannya, dan dibawa ke rumah sakit. Ternyata ada sakit jantung. Hah? Yang bener kamu, Nan. Ponakan yang mana? Kamu dapat info apa aja sih? Coba spill pelan-pelan. Pinta Hamad kini bermode serius. Aku ditelepon salah satu anak buahnya Pak Kiai Halil. Bilang, ini dia maskutnya ngabarin Buya. Kan Kiai Halil sama Buya itu temenan. Dan mungkin dia mikir, kalau Pak Kiainya butuh hiburan. Ya gak tahu. Gitu intinya. Plus dia kan ya aku anggap teman lah. Jadi dia gak canggung. Dia ngasih tahu runut. Pak Kiai masuk rumah sakit. Karena dia syak kedatangan Gus Malik yang ngamuk-ngamuk waktu Pak Kiai nikahin Ustadzah Wardah, ponakannya dengan orang lain. Bentar. Yang mana lagi itu Ustadzah Wardah? Hanan mengembuskan napasnya panjang. Yang sering nongol kalau ada acara di sana itu loh, Mat. Lupa kamu. Yang agak gemuk. Dan nunduk terus. Yang jadi pemandi jenazah. Dia yatim piatu dari kecil kayaknya. Dan sering ke pondok, ponakannya Pak Kiai. Oh, ya kayaknya aku ingat. Terus? Emangnya kenapa? Kayaknya waktu itu Malik pernah nawarin dia ke aku deh. Kalau gak salah. Kenapa dia ngamuk? Ya gak tahu. Kenapa juga dia bisa ngamuk? Tapi katanya si Fandi, anak buah Pak Kiai. Katanya Gus Malik itu berharap. Ini pengertiannya dia ya. Gak tahu sebenarnya gimana. Hanan ngasih aba-aba dulu. Gus Malik kan mau ngincer Ningrum. Nah si Wardah ini buat Ceti Baak. Dia marah karena Wardah ini dinikahin orang lain sama ayahnya. Kayaknya orang luar pondok, intinya Malik ngamuk. Pak Kiai marah. Dan menggang dada. Pingsan. Si suaminya Wardah itu gercep. Alhamdulillah ada orang baik masuk ke keluarga itu.
Katanya si Fandi, si suaminya Wardah ini, Rahman apa namanya. Dokter juga. Dia sergap bawa Pak Kiai ke rumah sakit. Dan diperiksa menyeluruh. Nah, karena pemeriksaan itu diketahui kalau jantung Pak Kiai Halil bengkak. Gitu. Tapi sekarang sudah balik. Ya Allah. Jeti. Malik sudah ke sana. Apa dia juga sudah bilang kalau mau ke Mesir? Katanya sih. Gak ada satupun anak itu. 2 anak itu yang ke sana. Sama sekali. Baik di rumah sakit. Atau di rumah itu. Pure. Si Fandi dan santri lainnya yang nungguin. Sesekali si suaminya Ustadzah Wardah itu yang nemenin dan ustadzahnya sendiri. Hamad mengusap wajahnya kasar. Kok bisa serumit ini? Keluarga itu adalah keluarga penting. Pak Kiai Halil itu Masya Allah. Baik dari keilmuan dan kebaikannya. Banyak jasanya pada semua orang. Termasuk Hamad, Hanan dan Pak Kiai Rosak. Sepertinya hampir semua orang di kota ini pernah ia bantu. Saking baiknya. Tapi 2 anaknya itu agak melenceng. Entah kenapa. Lebih dominan melencengnya setelah ibu mereka meninggal. Apa ini efek psikologis dari kehilangan? Ya Allah. Terus gimana, Nan? Apa mau nelepon si Melati? Biar dia ke sana. Dan jengukin ayahnya. Masa dia gak tahu sih? Kan dia perginya sama abangnya. Makanya itu aku galau. Dan ngajak kamu galau juga. Masa aku galau sendirian sih? Kini, Gus Hanan malah berbaring di ruang tamu rumah mungil itu. Sebentar lagi maghrib, Jeti Hamad membiarkan tamunya ini berbaring sebentar asalkan gak ketiduran. Paling Hanan minta barengan ke masjid habis ini. Ya Allah. Semoga anak-anak kita Jeti anak soleh-solehah ya Nan. Yang hidayah dan beruntung hidupnya. Amin. Kok tiba-tiba malah ngomongin anak? Hanan melirik dengan sadis. Apa kamu? Nyindir abis buat anak. Heh. Sensi banget sih. Coba aku telepon si Rohim dulu. Apa dia tahu perihal ini? Ucap Hamad dan masuk ke dalam untuk ngambil ponselnya. Kali ini, panggilannya diterima. Ya Ustadz. Tanya Rohim dengan kalem. Kamu tahu kalau Pak Kiai Halil sakit? Jantungnya membengkak. Tanya Hamad langsung ke topik. Ya, Ana udah kasih tahu Buya. Ustadz. Ya hei. Lalu, bagaimana ini? Apa Melati mau dihubungi biar ngejenguk ayahnya dulu? Sepertinya mereka sudah tahu ya. Ana gak tahu bagaimana hubungan anak ayah itu. Tapi, seinformasi Ana, mereka sudah tahu kalau ayah mereka masuk rumah sakit. Tapi, mereka langsung ke bandara. Ustadz, alafu, Ana bukannya gak mau peduli, atau lepas tangan. Tapi, sepertinya hubungannya juga kurang baik antara mereka. Karena penerbangan mereka itu masih besok pagi. Kan bisa berangkat malam nanti, masih ada waktu untuk ke rumah. Jadi, sepertinya mereka tahu, dan sengaja ke bandara. Yang jelas. Teds, Buya rencana mau jenguk ke sana besok. Ya hei. Makasih ya Ustadz. Alafu mengganggu pengantin baru. Goda Hamad. Afwan. Hahaha. Gak kok. Anak lagi di ruang tamu. Barengan sama Buya. Ini mantan baruan sama Buya jadinya. Hahaha. Hamad hanya menggeleng. Sepertinya Ningrum tak mudah ditaklukkan oleh Rohim. Tapi mau dinikahi saja sudah bagus. Mengingat pernikahan Ningrum dengan suami pertamanya juga dijodohkan. Hamad menutup ponselnya dan kembali duduk di dekat Hanan. Buya udah tahu. Dan besok mau jenguk ke sana. Ya kita ikut. Kamu mau ikut? Ini para bojo mau diajak apa enggak? Tapi aku nyusul aja deh. Aku briefing dulu mandor besok. Kan udah mulai. Ya hei. Nan. Jangan ngerasa bersalah kenapa sih kamu? Ini bukan salah kamu kok. Mereka sudah tahu kalau ayah mereka sakit dan di rumah sakit. Saking mereka yang mau ke bandara aja langsung. Katanya Rohim gitu. Jadi mereka sebenarnya ada kesempatan ke rumah dulu. Atau izin dulu. Pamit dulu. Jenguk dulu. Penerbangannya masih besok pagi. Kalau mereka ke sana. Ya kan keputusan mereka sendiri. Mungkin hubungan mereka sedang tak baik. Gak usah menyalahkan diri kamu sendiri.
ucap Hamad kepada temannya itu. Heh, siapa yang menyalahkan diri? Aku gak gitu kok. Aku pusing. Masih 6 hari lagi merana. Aduh, gumam Hanan dengan lucu. Hamad ngakak. Temannya ini gak pernah gagal untuk membuatnya ngakak seperti ini. Kelakuan banget si Hanan ini. Ningrum dibuat risih setelah semalaman ia tidur dengan kostum lengkap. Gamis dan kerudung di kasur bawah. Dan ini berujung tubuhnya gak nyaman sama sekali sepanjang waktu tidur itu. Kini sehabis mandi pun Ningrum dibuat serba salah. Ya, mereka sudah suami istri. Tapi kan gak gini juga. Masalahnya mereka terlalu ajaib menikahnya. Iya salah. Salah karena gak bawa baju ganti di kamar mandi. Jadinya serba salah. Kan? Rohim sudah siap dengan baju kokonya yang kayaknya dia pinjam dari lemari Hanan. Karena dia kesini gak bawa baju bersih, kan? Cowok mah gampang. Nah masalahnya, dia dan kiblatnya menghadap ke arah Ningung. Jadi pria itu menunggu Ningrum yang mandi dan berwudu untuk sholat subuh berjamaah. Ayo, belum selesai. Tanyanya polos. Ia sudah siap menunggu jamaahan dan ia jadi imamnya. Bisa gak? Keluar dulu. Mau ganti baju? Ya udah. Balasnya tanpa dosa. Ya keluar dulu kamunya. Omel Ningrum. Kamu loh. Udah lihat aku gak pakai baju. Masa aku gak boleh sih? Gak boleh. Keluar dulu sana. Usir Ningrum. Ia malah terkekeh. Untungnya Rohim keluar dengan tenang. Tak ada drama dan kelakuan aneh lagi. Ia menunggu di luar selagi Ningrum ganti baju. Setelah ia berpakaian rapi ia memakai mukenanya. Sempat bingung Ningrum dibuatnya. Karena ia mau make jilbab apa enggak. Tapi masa pakai mukena dilapis jilbab? Jadi ia memutuskan tak memakai jilbab itu, langsung mukena saja. Ia sudah siap dan membuka pintu. Ayo, ajaknya. Mereka menunaikan ibadah berjamaah perdana. Dan saat selesai salam, Rohim memiringkan tubuhnya sambil membaca wirid, disambung doa, dan sholawat. Ia lalu menjulurkan tangannya ke arah Ningrum. Ya wajar kan? Istri cium tangan ke suami. Jadilah Ningrum mengambil tangan itu dan menciumnya dengan wajah. Rohim meletakkan tangannya di kepala Ningrum dan mengatakan dengan sangat lembut. Mulai sekarang, panggil aku Mas Rohim. Ya, walau aku lebih muda dari kamu, mulai sekarang anggap aku yang lebih tua. Ningrum melirik ketus. Yang bener aja. Yang nurut sama suami. Ayo, coba panggil Mas Rohim. Ancamnya dengan tegas. Model guru yang lagi ngajar murid paling bandelnya. Dikira Ningrum semudah itu, ia melepas tangan Rohim dan menjauh. Mau kabur, tapi Rohim tak semudah itu melepaskan Ningrum. Ia tahan tangannya. Kalau gak mau manggil Mas, aku perkosa sekarang loh. Ancamnya. Apaan sih? Makanya nurut. Hayo. Kini ia menariknya lebih kuat. Membuat tubuh mereka sangat dekat. Ningrum menelan salivanya susah payah. Semalam, walau sempat membuka tabir penutup kepala ini, si perempuan keras kepala ini cepat memakainya lagi. Jujur, gemas Rohim dibuatnya. Dan dia sudah beresolusi untuk mematahkan keras kepala itu. Ia hanya memeluk tubuh itu seperti semalam. Lebih erat. Dan tangannya mengelus punggung sampai ke lehernya. Diam. Ningrum hanya diam. Rohim melepas mukena itu tanpa melepaskan pelukan Ningrum. Walau sulit, akhirnya bisa juga. Dan detik yang sama ia menanggalkannya. Ia menahan rahang Ningrum dengan kedua tangannya dan mendekatkan bibirnya ke arah perempuan itu. Dekat sekali. Tapi tak ia sentuh bibir yang ingin ia cium lekat-lekat itu. Ia mendekatkan dirinya. Dan memandang wajah yang selama ini ia damba. Boleh? Tanya Rohim meminta izin terlebih dahulu. Ningrum hanya mengerjap. Bibirnya diam. Tak mengeluarkan suara apapun. Tapi, bukankah diamnya seorang perempuan adalah sebuah kata afirmasi? Dengan kesempatan itu juga Rohim akhirnya bisa memagut bibir itu dalam-dalam. Ia menikmati setiap inci dan menjelajahi semuanya. Mengecap dan merasakan nikmatnya bisa mencium orang yang ia cintai. Sementara Ningrum hanya membiarkan Rohim menyentuhnya. Toh dia juga bukan perawan lagi,
Toh pria ini juga bisa menyentuhnya karena sudah menjadi haknya. Ningrum sempat mengira kalau kegiatan ini akan berujung ke yang sudah-sudah. Biasanya lelaki kalau sudah begini kan langsung menuju ke menu utama, tapi Rohim berhenti. Aku harus berhenti. Kalau tidak, ia berhenti dan napasnya ngos-ngosan. Menempelkan dahinya ke dahi Ningrum dan mengelus pipinya sampai ke bibir dengan lembut. Aku nggak bisa berhenti. Kita harus keluar soalnya habis ini. Ia mengembuskan napasnya panjang. Dan hangat itu membuat Ningrum merinding. Ia masih diam. Panggil aku sekarang. Pintanya dengan berbisik. Kok tiba-tiba minta dipanggil? Kan aneh. Panggil aku. Mas. Rohim. Bisiknya lagi. Napas hangat itu menerpa wajah Ningrum dan hal ini membuatnya merinding lagi. Mas. Balas Ningrum seperti tersihir. Bibirnya mengucap kata itu dengan otomatis. Seperti bibirnya tak mau membuat pria ini kecewa. Rohim tersenyum lebar. Dan mengelus kepala Ningrum lembut. Ayo kita keluar. Ketemu sama Buya. Ada yang mau dibicarakan beliau ke kita. Ningrum mengangguk dan dia ke belakang. Mengambil jilbabnya. Ia memakai jilbab itu dan berdiri untuk berjalan menuju pintu. Tak ada yang aneh lagi dari Rohim. Ia kembali ke dirinya yang normal. Hanya minta dibuatkan kopi seperti kemarin dan mau ngobrol sama Buya. Entah apa yang mau dibicarakan oleh sang kiai itu. Nak, apa sudah bilang sama Hanan? Apa Hanan yang tahu duluan mengenai Kiai Hali? Tanya Pak Kiai. Sudah Buya. Gus Hanan mau jenguk juga. Tapi mungkin nanti, Ahilan. Karena mau nunggu mandor. Ya hei. Kamu kok manggil Hanan Gus? Lah dia itu adik ipar kamu kok. Panggil Hanan saja. Hanan suruh manggil kamu Mas. Biar akhlak. Rohim hanya terkekeh. Kok aneh kedengarannya ya Buya? Hahaha, panggil Rohim sajalah. Ya hei. Ningrum, suaminya sudah dibuatkan minuman. Tanya Buya karena Ningrum hanya membawa satu nampan teh manis hangat dengan bolu pandan untuk ayahnya. Unprocessed Buya. Sama punya Ningrum dan Umi. Ya hei. Sudah dikasih tahu racikannya nak. Biar kalau dibuatin pas dan enak. Walau sepele. Buatin minuman untuk suaminya itu pahalanya besar loh Ningrum. Apalagi kalau suaminya suka. Senang. Jadinya kan ridho. Yahim ya. Naam Buya. Rohim sudah tersenyum lebar. Ningrum kembali ke dalam dapur untuk menuang kopi milik Rohim. Kopi miliknya dan kopi untuk Uminya. Kok tumben Umi minta kopi juga? Buya. Rohim minta izin. Kan sekarang sudah menikah dengan Ningrum. Insya Allah dalam waktu dekat akan ada pernikahan sipilnya. Dan masih mau dibicarakan. Rohim mau minta izin. Untuk bawa Ningrum ke rumah Rohim. Buya. Apa boleh? Tanya Rohim dengan lembut. Ini anak perempuan satu-satunya yang diminta. Sementara Gus Hanan sudah keluar dari rumah terlebih dahulu. Kalau Ningrum dibawa keluar, berarti Buya dan Umi berduaan doang. Ya boleh toh nak. Masa nggak boleh? Bawa dia. Kasih dia rumah. Kan itu hak kamu. Boleh ngontrak. Atau nyicil. Seenaknya kamu aja. Kalau Buya. Misalnya ngasih rumah petakan di dekat Hanan itu. Buya gak ada tanah lain. Atau rumah lain soalnya. Hanya rumah ini. Dan rumah petakan itu. Kalau kamu mau tinggali. Ya Fadho. Naam Buya. Insya Allah Rohim sudah ada rumah. Sudah sedia rumah gak terlalu jauh juga dari sini. Hanya 5 menit jalan kaki dari rumah petakan itu. Hanya nyebrang dan masuk perumahan seberang pondok. Dekatmu ya? Masya Allah, kok saya nggak tahu ya? Kamu baru beli? Pelan Rohim mengangguk. Kapan? Iya kini garuk-garuk. Hei, kemarin sore. Nanti baru mau tanda tangan surat jual belinya. Tapi insya Allah sudah bisa dihuni. Karena semalam Rohim sudah minta ada yang kerja bersih-bersih dan isi-isi di sana seadanya. Masya Allah. Tabarakallah. Wah ini namanya apa? Gercep. Sigap kamu Him. Insya Allah berkah. Nanti kalau sudah tinggal di sana. Buya sama Umi mau main. Boleh ya? Ya boleh toh Buya. Oh. Ini. Ningrum belum tahu Buya.
Baru nanti mau Rohim ajak. Sekalian dia yang tanda tangan. Rohim mau kasih rumah ini sebagai hadiah Buya. Pak Kiai sampai menutup mulutnya. Ekspresi kaget tapi senang. Kok kamu manis sekali sih, Nak? Kenapa nggak dari dulu muncul di sini? Saya aja jadi tersipu malu. Apalagi Ningrum. Bisa jadi nanti dia yang maunya nempel terus sama kamu. Juga. Kamu ini suami idamannya Ningrum banget. Dijamin dia akan klepek-kepek sama kamu. Amin. Rohim menjawab pelan karena tersipu malu. Rohim garuk-garuk kepala karena malu, dan saat Ningrum dan Uminya datang, duduk dan menyeruput kopi. Obrolan Pak Kiai dan Rohim berhenti begitu saja.